beliau. Saya jelaskan harus seperti apa. Dan terkumpullah uang 165 juta rupiah dengan nilai dolar pada saat itu di bawah masih 12 ribuan. Gitu. Saya lapor sama beliau, lapor sama Pak, terus dari kawannya Pak Tarsan, Kepala Dinas Pariwisata, dapat 10 juta, jadi 125 juta. 25? Oh, kok sampai ke saya mau 10? Oh, Pak Arion sama Haryanto. Sisanya waktu itu sumo kalau tidak salah. Pakai. Untuk Rembers. Teman-teman sekalian, akhirnya tahun 2005 itu kita booking Kartika Chandra, Prof. Saya melihat betul Pak Edi Sud nangis ya. Yang dulu kita ke rumahnya saja susah masuk ke terasnya gitu, karena kita tidak masuk dalam kelompok artis safari, apalagi Warkop dan Bagito pada saat itu mungkin tidak mau masuk Golkar, jujur aja pada saat itu politik. Jadi dan Pak Edi Sud nangis, dia kita sediakan kamar, kita hormati, walaupun dulu tidak pernah ngurusin kita juga nggak ada urusan itu. Kita undang semua senior di sana. Dan terjadilah perhelatan Kongres atau Munas Paski pertama tanggal 21 April tahun 2005 pada saat itu terjadilah. Karena memang biayanya ada semua dibiayai betul. Jadi saya dengan keleluasaan punya uang, saya organisasi teman-teman, ya muncullah 3 kandidat calon ketua umum pada saat itu. Pak Indro, Pak Eko Patrio, Pak Komar dari 4 kawan ya. Sudah 4 kawan, 3 kubu itu. Dan bukan main, itu dinamis sekali seperti juga perhelatan partai politik waktu itu teman-teman. Makanya kok ini mau Munas, Pak Denny jujur aja, kok sepi amat ya, nggak ada. Mulai bisik-bisik calon ketua umum yang berani melawan jarwo uang. Ini penting, menurut saya penting. Sekarang jangan kalah sama RW aja masang baliho mau pemilihan. Ya kan? Kok tidak ada? Bahwa urusannya nanti calon terpilih nggak ada urusan, tapi ada dinamika di sini. Kenapa kita harus bikin organisasi? Organisasi satu wadah untuk interaksi, menambah kecerdasan para pelawak. Gitu loh. Nggak bisa kita kalau mau melawak kita mau nyari bahan cuma ngintipin teman lagi main aja gitu, nggak bisa. Nanti di rekayasa atau dimodifikasi atau apa? Justru dari sinilah kita gitu. Nah, kenapa sih saya ngotot kepada Pak Indro, please Pak, saya tidak ada figur lain yang bisa saya lihat untuk bisa menjadi bapak. Kenapa? Warkop lebih senior, Warkop lebih intelek menurut saya. Warkop lebih, saya minta kepada beliau, akhirnya beliau mau, Pak, demi profesi kita ke depan, kita menitipkan pada organisasi ini menjadi advokasi, pembelaan bagi kita. Kemudian juga untuk apa? Menjadi fasilitator bagi profesi kita untuk meningkatkan martabat, meningkatkan kapasitas, kemampuan, kompetensi dan sebagainya. Itu visi yang ada di kepala saya itu kayak gitu. Supaya besok kita pelawak nggak dihina-hina sama orang, nggak diledek-ledek. Anak saya aja Pak Denny nggak mau jadi pelawak yang bungsu. Dia main band, main musik. Kenapa? Dia bilang, aku kan lebih ganteng dari ayah. Jadi anak sekarang aja melihat bahwa kalau pelawak itu yang merusak aja mukanya boleh. Ya kan? Pak Jarwo ganteng gini mau jadi pelawak. Ketika dia nikah, berapa perempuan yang menangis? Ada di mancing. Belum dibayar Pak Denny. Jadi mimpi saya tuh ingin satu ketika ada organisasi profesi kita, mohon maaf kalau ada media, bukan mau mengatur industri televisi, tapi kita juga tidak dilecehkan. Sekarang ada pelawak, main sinetron, kadang-kadang 3 bulan baru dibayar. Itu organisasi mesti turun membela hak mereka. Kemudian kerja, nggak boleh dalam undang-undang ketenaga kerjaan orang syuting sampai jam 3 pagi, nggak boleh. Hollywood aja 11.30 ya Pak, harus udah berhenti. 8 jam dia mulai kerja siang. Tuhan juga mengatur malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan bargaining position. Kenapa?
kita tidak ada persekutuan, tidak ada perserikatan gitu. Nah, ini menjadi perlu. Mimpi saya tuh kepengen besok ada organisasi yang punya kemampuan memberikan rekomendasi pada televisi, Pak kalau pakai pelawak sini ini. Kita yang punya standar profesinya. Begitu. Punya standar profesi. Kalau ada standar profesi, nggak bakal ada pelawak nganggur, percaya mas saya. Semuanya kerja. Tapi pelawak juga tidak boleh enak-enakan karena ada paski. Dia juga harus meningkatkan standar profesi dia. Kalau kemarin beli rokok 3 bungkus, sekarang 1 bungkus saja, sisanya beliin buku, dia baca. Gitu loh. Saya dulu selalu menyisikan untuk bukan mau gaya-gayaan, karena kami merasa tidak sekolah seperti Pak Denny, seperti Pak Indro, begitu tuh nggak sekolah. Saya ke DPR aja mungkin pemerintah tertipu sama saya. Nggak minta jabat masih bagus saya. Nah teman-teman sekalian, agar kita dulu zamannya Pak Dery, boleh saya untuk mengingatkan Pak Dery ya, mohon izin. Kita selalu ada sehat-sehat dalam setiap minggu apa? Untuk meningkatkan, kita undang narasumber, meningkatkan yang paling tidak pengetahuan, teman-teman wawasan. Karena gini, konsep lawak secara ilmiah, konsep humor, orang tertawa itu karena dia mengerti. Dengan mengerti dibutuhkan apa namanya? Kalau orang komunikasi bilang ada field of experience, ada latar belakang yang sama. Kalau kita ngomong dia nggak ngerti, banyak dulu pelawak yang penonton, wah penonton ini payah nih, nggak ngerti yang kita maksud. Yang lu salah. Kita harus datang ke sana. Ada 2 konsep. Kalau kita datang ke Sri Mulat, lalu adegannya diulang lagi kayak gitu, jangan nyalain Sri Mulat, karena beda. Sri Mulat main, kita mendatangi Sri Mulat. Kalau di luar Sri Mulat, kita main, kita mendatangi pikiran dari orang-orang yang di depan kita. Otomatis kita punya riset mengukur kira-kira yang nonton ini ke isi kepalanya apa sih isunya. Kalau sekarang Piala Dunia mungkin Sambo, mungkin menjelang 2024 mungkin tentang pemilu dan sebagainya. Gitu. Jadi itu mimpi saya dan saya laporan sama beliau bersedia. Ini bagus deh, jalan. Dilaksanakan pada saat itu zaman saya dulu sempat jadi sekjen pertama. Pak Ketua Umumnya Pak Indro. Zaman Pak Dery juga dilaksanakan. Tapi memang mengurus iman juga seperti mengurus tentara. Nggak nurut push up kalau nggak dipindahin, takut ya, pasti nurut. Pelawak nggak bisa, apalagi udah masuk TV. Udah TV udah kenceng, dari motor udah jadi mobil. Pasti itulah. Lalu Bagito masih menyediakan tempat. Pak Wiranto, Megawati, Yusuf Kala, kemudian yang lain-lain. Garing Indonesia, tanpa humor Indonesia kering. Tanpa komedian, tanpa pelawak, termusik kering. Untuk itu, dunia ini jangan kalian lepaskan dengan kemalasan. Dunia komedi ini jangan kita lepaskan hanya dengan nyantai aja, nggak ada order, kali-kali aja ada teman. Nggak bisa. Pasar ini kita harus rebut. Kemungkinan sangat maju, sangat mungkin. Sekarang revolusi digital sudah di tangan teman-teman sekalian. Urusannya pengetahuan atau apapun ada di segenggam benda kecil ini sekarang. Teman-teman sudah punya YouTube, sudah punya Instagram, sudah punya Twitter, sudah punya Facebook dan sebagainya. Media komunikasi sudah begitu beredar. Nah untuk itu saya kira bahwa paski didirikan dalam rangka untuk membawa kita lebih baik lagi ke depan. Agar apa? Kita punya legacy pelawak Indonesia pernah menampakkan dirinya di Indonesia sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya kira itu menjadi penting. Jadi kalau Pak Jokowi suka mengundang pelawak, itu punya alasan tersendiri bahwa mereka juga butuh pelawak. Gitu. Setiap presiden pemerintah pasti undang pelawak, Pak Indo ya. Semua dari periode pasti kita dihormati. Apalagi kalau saya berikan apresiasi kepada pengurus-pengurus setelah Pak Indo, artinya bahwa organisasi kita itu better Pak dibanding organisasi oposisi yang lainnya loh. Mau parvi mau pansi kita jauh lebih bagus. Legal standingnya kita cukup punya, akte notaris ada, kumham ada, kemudian Kementerian Dalam Negeri ada. Sekarang kita tinggal menjalankan. Mungkin belum kebayang kenapa sih harus berorganisasi, Pak. Kalau besok kita bersatu, ini saya bilang mungkin bukan ekstrim mau televisi kita jajah. Toh sekarang menjadi digital, tidak juga harus jadi konvensional, Pak.
kita dengan TV-TV yang digital sekarang sudah bisa kerjasama gitu. Nah, paling tidak kita punya harapan ke depan bahwa semua orang yang profesinya berkaitan dengan humor, dia adalah anggota PASKI. Titik. Yang kedua, bahwa kita punya harapan kenapa? Karena orang terhadap humor, ustadz berhumor sekarang, kepala desa berhumor. Kenapa? Karena humor adalah medium yang paling efektif untuk bisa memberikan penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat. Ada Peter Pan, ada Ungu, karena ada Kus-Plus di Indonesia, ada Panbers, ada The Marxists, ada mereka, ada Kus-Plus, dan ada The Beatles di Inggris, ada yang lain-lain. Saya kira itu adalah metamorfosis dari perjalanan organisasi, dari perjalanan karir seseorang. Dan terima kasih dedikasi, minat, dan kesamaan komitmen untuk bisa melanjutkan dari 2005 sampai dengan 2022. Semoga perjalanan kita tetap menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga bisa menolong orang, bisa membantu orang lain. Dan satu hal, kalau organisasi kita lengkap secara legal standing, Pak, kita bisa mengadopsi juga APBN. Karena ada hak organisasi masa di sana. Tinggal lagi teknisnya yang kita harus urus. Mudah-mudahan kita punya yang mulia senator dari Jakarta yang insya Allah 2024 ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Amin. Saya kira demikian Pak Indro. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin kita kalau bisa diperdalam kalau ada dialog mungkin Pak Ketua. Saya kira itu saja, dan jaga kesehatan. Setelah ini jangan tidur terlalu malam. Yang dari daerah terutama, ya. Biasanya kalau orang daerah, kemarin saya ngisi rakornas di Hotel Borobudur. Enggak, orang negara aja Aida. Aida sini. Oke, terima kasih Mas Mi atas wejangan dan pengalaman berkomedi bagaimana 20 pendirian dari PASKI. Dan selanjutnya kami minta dengan hormat Mas Indro Warkop untuk memberikan pembekalan buat teman-teman pengurus daerah atau peserta Munas dan para undangan sekalian. Waktu dan tempat silakan minum dulu. Iya, silakan minum dulu. Kita sehati ya. Ya. Jadi buat teman-teman besok kita pembukaan Munas jam 10 tepat. Jadi satu hari kita selesaikan sampai selesai Munas. Tengah malam juga boleh. Aida jangan manfaatin gitu dah. Tadi makasih ya. Ya. Ini kalau durian dengan montong. Oke, tadi tanpa gigi. Oke. Untuk selanjutnya Mas Indro Warkop kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gak ada orang Bali, gak ada orang Mon kan? Jadi cukup itu aja. Ya, kita udah dengerin betapa sejarah PASKI itu sebetulnya kalau saya boleh simpulin berdarah-darah juga. Artinya kemudian menjadi PASKI ini adalah sebuah perhitungan yang gila menurut saya saat itu. Dan adalah benar ketika saya diminta meeting. Mohon maaf dulu kan warga masih mengingat, apalagi saya lihat juga Mas Tarsan gitu. Mas Tarsan saya menganggap beliau itu senior saya banget. Ketika pertama Sri Mulat di sini di Jakarta itu dihadapkan atau dibarengin sama Warkop, kita lama sekali kita survei atau riset mengenai siapa itu Sri Mulat, bagaimana Sri Mulat, belajar gaya-gaya Sri Mulat. Itu dari mulai ke Surabaya, ke Solo, ketemu Mas Tarsan berapa kali juga di Solo, Pak Teguh segala. Itu bukti keseriusan Warkop terhadap sesuatu hal yang harus dihadapi. Oleh karena itu saya juga demikian.
Akhirnya kita sama-sama mau berusaha. Waktu itu saya disuruh pegang, ya katakanlah kalau sekarang steering komite mungkin ya, termasuk juga organizing komitenya karena saya juga ikut di situ, merencanakan sebuah musyawarah nasional pertama yang keinginan kami waktu itu orang semua pasti baik pelawak mana ada nggak naskah untuk ini, ada nggak naskah. Kami menentukan televisi, oh si ini kalau ini begitu ratingnya sekian, ini sekian, dan kita kompak semua. Kalau nggak yang ini ya enggak, semuanya enggak. Kalau sekarang kan mohon maaf begitu kemahalan nih, masuk sini kita mau sedikit main potong-potongan ada. Itu cita-cita kami, nggak ada lagi seperti itu. Oleh karena itu di kepemimpinan saya semuanya sebetulnya sifatnya hanya baru konsolidasi, dan itu semuanya semata-mata ingin sekali dikaitkan atau berangkat dari peningkatan harkat dan martabat seniman komedi. Yang tadi dikatakan Mas Mini misalnya bagaimana kita mapping, itu saya lakukan walaupun tidak berhasil. Kami undang semua televisi hanya sekedar kepingin tahu, karena kalau mau jujur kan ada nggak televisi yang tidak mempergunakan komedi? Enggak. Kompas yang berita pun tetap ada stand up komedi Indonesia, komedi. Oleh karena itu waktu itu kita undang, belum ada Kompas, masih masih TV 7 itu kebumian Kompas, dan yang hadir juga cuma itu. Karena mereka mungkin tahu ya, aduh ini pengen tahu apa nih. Artinya kalau kita tahu berapa persen konten komedi di semua televisi, kita bisa membuat sebuah perhitungan matang untuk bagaimana kita menguasai komedi di Indonesia. Dulu Mas Mik selalu bercita-cita kalau kita kompak, kita disebarangin, kita bisa selama seminggu kita puasa komedi, televisi ada komedi, kita pengen tahu ada apa. Dan itu kalau terjadi sih gila. Kalau terjadi, tapi untuk bisa terjadi dibutuhkan effort yang bukan main. Berarti, yaitu kekompakan. Dan maaf nih orang Indonesia paling susah belajar kompak. Ya saya harus tahu. Semua saya siapkan. Anda nggak percaya, mungkin bahkan kami punya MOU dengan perumahan rakyat. Kita nggak jelas itu anggota kita bukan rancu gitu. Mau bertanggung jawab gimana kita? Nggak tahu dia anggota. Kita kan satu. Ya jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu saya buatkan dulu sebuah kartu anggota, di mana kartu anggota itu kita sama sekali nggak ambil untung dari situ, tetapi kita balikin ke anggota. Saya berhasil kerjasama dengan sebuah bank. Waktu itu saya buka aja BRI Syariah. Kartu anggota itu adalah sebuah kartu asuransi kesehatan, kematian, kecelakaan komplit. Sebelum ada BPJS, dan itu pembayarannya 300.000 saja setahun. Ya, iya, beringin banget. 300.000. Kita oleh beringin dikasih pengurus pusat 10.000, 5.000. Dan akhirnya kita bekerja bersama-sama menjadikan itu sebuah organisasi yang bernama Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Saya nggak kepingin menjadi apa-apa di sini. Saya nggak kepingin dihargai, tapi saya kepingin anak cucu saya bangga. Bapak saya dulu Persatuan Seniman Komedi Indonesia entah beberapa tahun lagi. Kenapa? Karena pasti tumbuh besar, tumbuh kuat, tumbuh kompak, tumbuh apa? Ya itu sebetulnya gitu. Mungkin juga Mas Denny juga kepingin nanti cucunya. Iya, engkau gue juga dulu di sini. Itu sih sebetulnya keinginan kita sebagai orang tua yang nggak muluk-muluk menurut saya.
Kami berharap buat yang muda-muda, Mas Denny, Berry, siapa? Ini nggak kelihatan ya? Ada siapa? Abdel, siapa lagi? Denny Cabu, yang muda-muda, yang punya visi, komen, yang punya visi betul pada sebuah organisasi. Kita berharap. Ben ini yang saya perhatikan dari dulu, dari zaman dia cuma baru ikut senior-seniornya, ngotong lenon apa segalanya, dia cuma ngelayanin doang. Tapi sampai sekarang saya bangga banget sama Ben. Dia selalu konsisten, selalu ikut. Terus Ben, lo harus bisa membuktikan bahwa pasti ini nantinya akan jadi hebat. Saya pikir itu seorang saya, mudah-mudahan nggak bosenin, mudah-mudahan bisa ada diserap sesuatu. Tetapi sebetulnya kita ada di jalan yang sama, sebetulnya kita ada di sebuah cita-cita yang sama. Semoga pasti akan bisa memberikan kehidupan buat kita semua, seniman komedi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba nambahin sedikit dari Pak Indro ya. Saya buat anak-anak muda ini, saya 6 tahun menjadi asisten beliau, jadi saya paham betul tentang warkop ketiga-tiga anggota yang hebat-hebat itu, dan saya tahu betul kebutuhan mereka kalau kita pergi kemanapun. Artinya butuh setrikaan, butuh apa, saya tahu betul. Dan kebutuhan yang lain-lainnya kan kita manfaatkan laki-laki. Dan saya tahu ukuran dan selera. Teman-teman sekalian, testimoni sedikit boleh Pak ya? Untuk lebih bisa berkembangnya Paski, untuk lebih bisa berkembangnya para anggota Paski, baik di pusat maupun di daerah. Jadi setelah pulang dari Munas, jangan lupa apa yang kita dengar pada malam hari ini. Tumbuh kembangnya Paski bagaimana tergantung dari kita semua. Sepakat ya? Oke. Siap, Kang Maman boleh silakan ke depan. Kang Maman ini penasihat Paski kita juga. Maaf Mas Being. Untuk lebih bisa berkembangnya Paski, untuk lebih bisa berkembangnya para anggota Paski, baik di pusat maupun di daerah. Jadi setelah pulang dari Munas, jangan lupa apa yang kita dengar pada malam hari ini. Tumbuh kembangnya Paski bagaimana tergantung dari kita semua. Sepakat ya? Oke. Siap, Kang Maman boleh silakan ke depan. Kang Maman ini penasihat Paski kita juga. Maaf Mas Being. Enggak panjang tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ADART kan dibatasi cuma 2 periode ya, Mas Jarwo. Apa? Dalam ADART kan dibatasi cuma 2 periode. Iya betul. Udah betul. Saya ketua di tempatnya Mas Indro, 2 kali ketua di tempatnya Dery, sekarang penasihat baru itu udah 4 kali. Yang ngalahin saya itu cuma Jawa Tengah. 5 periode. 5 periode kan? Iya. Mas Jarwo, masih banyak seniman komedi yang tidak mau disebut sebagai seniman komedi. Ini yang masih memukul saya selama 4 periode ada dalam organisasi Paski. Bahkan sebagai pencipta Panasonic Gobel Award, sejumlah orang yang menang di kategori komedi tidak pernah mau disebut komedian atau pelawak, seolah-olah komedian atau pelawak itu profesi yang hina. Dan buat saya sampai hari ini antara hina dan tidak, saya tidak bisa mengatakan yang pastinya karena paranormal saja ada dalam daftar profesi yang bisa ditulis di KTP. Tapi coba tanya kepada wakil-wakil rakyat kita, apakah pelawak masuk dalam profesi yang boleh ditulis di KTP?
Adakah di antara kita yang punya KTP pelawak? Enggak ada. Karena itu mudah-mudahan pemimpin berikutnya tugas pertamanya adalah datang ke DPR dan Dukcapil untuk mengatakan seniman komedi adalah profesi. Paranormal saja masuk. Saya berjuang dua, komedian dan penulis. Dua-duanya tidak ada dalam daftar profesi yang masuk di KTP. Jadi siapapun yang terpilih, kalau kita mau mengangkat harkat dan martabat, yang paling pertama harus muncul di identitas kita, kita seniman komedi. Itu saja yang ingin saya bilang. Dan mudah-mudahan ketika kita ada di posisi itu, kita jadi elang. Elang itu satu-satunya yang berani naik ke pundaknya cuma gagak. Dan elang tidak pernah melawan. Apa yang elang lakukan tetap terbang tinggi. Sampai pada satu titik ketika terbang tinggi, gagak tidak bisa bernafas dan dia mati dengan sendiri. Jadi kalaupun nanti kita menjadi profesi yang diakui, semakin kita tinggi berada di sana, mudah-mudahan orang-orang yang selama ini tidak pernah mau mengakui kita sebagai seniman komedi, yang bahkan malu memakai status seniman komedi, akan malu sendiri dan kemudian akan menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia, membuat orang tertawa. Sudah ada yang tadi? Hanya seniman. Saya juga seniman. Mari kita mulai masuk ke sana, karena sejarah panjang seniman komedi Indonesia itu luar biasa. Kecelakaan kami cuma satu. Kecelakaan negeri ini cuma satu, tidak pernah membuat catatan sejarah tentang seni komedi di Indonesia. Sampai hari ini belum ada catatan sejarah tentang seni komedi di Indonesia. Silakan buka ensiklopedia. Ada nggak catatan sejarah seni komedi? Sehingga saya, Mas Indro, siapapun di sini, kalau ditanya siapa pahlawan kita yang seniman komedi, pasti berbeda-beda semua. Padahal di pahlawan nasional kita banyak. Sofia WD itu terkenal, Ratni B29 itu statusnya pahlawan dan dia adalah seniman. Bin Slamet dimasukkan dalam status sebagai pahlawan, tapi kita tidak pernah punya catatan tentang itu. Patriman juga masuk dalam sejarah itu. Jadi mari